Selamat pagi Bu Vero, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Sharon Virginia Sutriyadi dari kelas 12 IPS 2 nomor absen 29 akan menjelaskan mengenai materi sejarah budaya, proses proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Nah, pada awalnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini diawali dengan adanya peristiwa dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Hal tersebut dilakukan oleh tentara Amerika. Hal ini menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu. Sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, penyebab Jepang menyerah kepada sekutu adalah peristiwa pengoboman di dua kota, yaitu Hiroshima dan Nagasaki. Pengeboman tersebut telah menewaskan dan melukai ratusan ribu manusia. Tak hanya itu, efek radiasi dari senjata nuklir juga membekas dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya, pemandangan mengerikan itu akhirnya membuat moral tentara Jepang runtuh seketika. Padahal sebelumnya, pasukan Jepang itu terkenal selalu tampil habis-habisan dalam setiap pertempuran mereka. Mereka tidak segan untuk bunuh diri daripada harus menyerah. Pertempuran Saipan misalnya, dengan amat jelas memperlihatkan watak pantang menyerah dari tentara Jepang. Pihak sekutu baru bisa menaklukkan Jepang setelah melalui pertempuran selama waktu yang cukup lama, kurang lebih sekitar 3-4 minggu. Dijatuhkannya bom di Hiroshima dan Nagasaki ialah konklusi untuk menutup jilid peperangan tersebut. Jepang menyatakan menyerah pada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Dampak bagi Indonesia saat Jepang menyerah pun sangat besar. Dikutip dari laman resmi Kemdikbud, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendapat info melalui radio bahwa Jepang telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Momen ini kemudian sangat dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mempercepat proses proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk melakukan perundingan kemerdekaan dengan Marsekal Terauchi. Dalam pelaksanaannya tersebut, ada perbedaan pendapat antara golongan tua dan juga golongan muda. Golongan muda ingin proklamasi kemerdekaan segera dilakukan secepat mungkin. Sedangkan sangat berbeda dengan golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Iwakusuma, dan Dr. Syazmi. Golongan muda yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia diantaranya Sukarni, Wikana, Adam Malik, Khairul Saleh, Darwis, dan Yusuf Kunto. Pada 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, peristiwa Rengas Dengklok itu apa sih? Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah keadaan di mana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda dan dibawa ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera menyatakan kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Pada 16 Agustus 1945 pukul 23.00 malam, Insinyur Soekarno dan rombongannya tiba di Jakarta. Sehingga perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Rumusan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Selanjutnya, bendera merah putih pun tidak lupa dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Pembacaan teks proklamasi pun dilakukan pada 10 pagi pada 17 Agustus 1945 di rumah Soekarno bertempat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Teks proklamasi dibuat dalam dua bentuk, yaitu yang pertama tulisan tangan yang dibuat langsung oleh Insinyur Soekarno dan yang kedua versi ketikan yang dibuat oleh Sayuti Melik. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia yang terkandung dalam naskah proklamasi yaitu ada 4. Yang pertama, proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat.
Yang kedua, secara hukum proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia yang mengartikan bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Yang ketiga, proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang dilindungi, segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan yang terakhir, yang keempat, proklamasi merupakan jembatan emas bagi bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Indonesia, membentuk pemerintahan negara yang diakui oleh rakyatnya, sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Sebagai penutup, saya akan membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sekian penjabaran materi ujian praktek sejarah budaya dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.